السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas, yaitu Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yaitu tafsir yang ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai di akhir surat An-Nisa, yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kanat ithnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidhakari mithlu hadhil unthayain yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, mengkhabarkan tentang orang-orang yang meminta fatwa. Yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu tentang hukum waris. Dari kata istafta yastafti, wahum yastaftun,
dengan dhamir mukhatabah mufrad kepada Rasulullah SAW. Yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepada fatwa tentang apa? Tentang hukum waris. Dari mana taunya? Dari jawabannya. Qul, katakanlah, Allahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah, Allah yang akan memberikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Kalalah adalah seorang yang meninggalkan harta waris, tetapi tidak memiliki anak laki-laki, tidak pula cucu dari anak laki-laki. Tidak memiliki bapak, tidak pula memiliki kakek. Sehingga ke atas tidak ada laki-laki, ke bawah tidak ada. Nggak ada keturunan dan tidak ada sulalah ke atas. Makanya dikatakan kalalah. Dari kata kalil, bersendirian. Katakanlah, Allah yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu walad. Kalau seorang yang meninggal dan tidak memiliki anak, termasuk di dalamnya cucu. Barakallahu fiikum. Karena cucu juga dianggap atau kadang disebut dengan anak. Walahu ukhtun, dan dia memiliki saudari, saudara perempuan. Kalau ada anak atau ada bapak, kakek, saudara tidak akan dapat. Tapi kalau tidak ada, ke atas nggak ada, ke bawah nggak ada, maka saudara akan dapat. Tapi yang disebut ukht dulu, sebagaimana kaedah hukum waris, faraid dulu ditentukan, baru sisanya kepada laki-laki yang tersisa, namanya asabah, sehingga disebutnya fardulu, faraid dulu. Dan dia punya saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka saudarinya ini mendapatkan separuh dari hartanya. Bagaimana saudara yang laki-laki? Wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Wa huwa mudzakkar, dan ini saudara laki-laki. Dan saudara laki-laki atau saudara perempuan yang dimaksud, yang mu'tabar, yang teranggap, imma syaqiq wa imma li'um. Catat itu penting. Yang namanya saudara adalah saudara betul-betul sebapak seibu, itu disebut syaqiq, atau saudara sebapak. Sebab kalau saudara seibu, itu bapaknya orang lain, bapaknya orang lain, sehingga tidak berkait dengan masalah waris. Sehingga ini maksud saudari dan saudara adalah syaqiq yang sebapak seibu, atau li'ab yang sebapak saja. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad, dan dia yang laki-laki ini akan mewarisinya ketika memang yang meninggal tidak punya anak. Walad yang dimaksud anak, laki-laki maupun perempuan. Kalau tidak punya anak, laki maupun perempuan. Baik. Fa in kanat tathnataini falahuma thuluthani mimma tarak. Kalau ternyata saudarinya bukan satu, tapi dua. Fa in kanata isnataini, kalau ternyata ada dua saudari, maka thuluthani mimma tarak, maka yang diberikan kepada mereka adalah 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Besar mana 2/3 dengan setengah? Besar mana? 2/3. Barakallahu fiikum.
Buat anak-anak, kayaknya kalau bapak-bapak sudah paham. Ya. Ini separuh yang dikatakan nisf. Kalau sepertiga, gambarnya seperti lambang sesuatu. Taib dibagi 3, 2 bagian. Ini yang dikatakan dengan sulusan. Sulusan 2/3, lebih besar dari separuh. Namun 2/3 karena saudarinya 2/3 dibagi 2. Masing-masing berapa seberapa? Cepet. Hah? Masing-masing dapat? Berapa? 2/3 dibagi 2. 2/6, barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Kalau wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unthayaini. Kalau ternyata banyak ada laki, ada perempuan dan sebagainya, maka kembali kepada hukum asal lidzakari mithlu hadzil unthayain. Maka bagi, tetapi laki-laki mendapat 2 bagian dari perempuan. Baik. Kalau tadi 2/3 dibagi, masing-masing mendapatkan sepertiga. Lo tadi katanya 2/6, Ustaz. Iya, 2/6 itu sama dengan sepertiga. Kalau bagi 2, 1, maka bawahnya juga dibagi 2. Barakallahu fiikum. Kalau ternyata ikhwatan rijalan wa nisa falidzakari mithlu hadzil unthayain, maka dibagi dengan kaidah 1/2. Laki-laki mendapat 2 kali lipatnya perempuan. Demikianlah yubayyinullahu lakum an tadillu. Demikianlah Allah jelaskan pada kalian agar kalian jangan tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, akhbara ta'ala anna nasa istaftau. Allah kabarkan bahwa manusia meminta fatwa kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam tentang kalalah. Tahunya pertanyaan mereka tentang kalalah dari mana? Bidalil qaulihi ta'ala, dengan dalil ucapan Allah yang menjawabnya, qulillahu yuftikum fil kalalah. Berarti tadi pertanyaannya tentang kalalah. Wa ma hiya al-kalalah? Wa hiya al-mayyit yamutu wa laysa lahu waladus sulbin wala waladu ibnin, yaitu seorang yang meninggal tidak memiliki anak dari sulbinya langsung, anak langsung. Tidak pula memiliki anak dari anak laki-lakinya, cucu dari anak laki-laki. Mengapa? Karena kalau cucu dari anak perempuan, anak-anaknya nasabnya ke suaminya, entah siapa, tidak berkait lagi sudah. Sehingga cucu dari anak laki-laki juga tidak memiliki bapak, dan tidak memiliki jad, kakek. Walihada qal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inimru'un halaka laisa lahu walad. Kalau seorang binasa, meninggal, tidak memiliki anak. Ingat tadi makna anak. Ya. Jangan melihat kalimat walad berarti laki-laki. Tidak. Di sini ghairu murad, bukan yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah alladzi wulida lahu, yang dilahirkan.
karena wulida itu dilahirkan, maka disebut walad. Sehingga ya'ummu adzakar wal untha, mencakup laki-laki dan perempuan. Yani aila dzakar wala untha, kata Syekh Sa'di. Tidak punya anak sama sekali. Tidak punya anak laki-laki, tidak pula punya anak perempuan. La waladu sulbin wala walad ibnin. Tidak pula anak dari sulbinya langsung, tidak pula anak dari anak laki-lakinya. Baik. Wa kadzalika laisa lahu walid. Demikian pula disebut kalalah kalau tidak punya bapak. Apa dalilnya? Bidalil annahu waratha fihi ikhwah. Dalilnya yang mewarisi ikhwah, saudara. Kalau ada bapak, ya enggak. Baik. Wal ikhwah bil ijma'. Ini penting, barakallahu fikum. Yang namanya saudara-saudara secara ijma' tidak akan bisa mewarisi kalau ada bapak atau ada anak. Berarti kalau dikatakan walahu ukhtun, punya saudari, punya saudara, kalau dua dan seterusnya, berarti yang dibicarakan adalah yang tidak punya bapak juga. Karena ijma' para ulama, al-ikhwah bil ijma' la yarithun ma'al walid. Bahwa saudara-saudara tidak mendapatkan warisan dari saudaranya yang meninggal kalau dia masih ada bapak. Fa idza halaka wa laysa lahu waladun wala walid. Kalau seorang meninggal tidak punya bapak, tidak punya anak, disebut kalalah. Walahu ukhtun, kemudian punya saudari. Apa tadi saudari? Catatannya yang sudah kalian catat. Yang sebapak seibu atau yang sebapak seibu saja tidak masuk. Maka di sini Syekh Sa'di menyatakan ay syaqiqatan aw li'ab. Maksudnya saudari di sini adalah syaqiqah yang sebapak seibu, aw li'abin atau yang sebapak. La li'um, bukan yang seibu, karena seibu bapaknya sudah berbeda, nasabnya sudah lain. Kalau ada marga, marganya udah lain. Iya Pak ya? Ini turunan Bani Fulan, perempuan, saudarinya nikah dengan Bani Allan. Atau bapaknya, ibunya nikah lagi dengan orang lain dari Bani Allan. Anaknya Bani Allan, bukan Bani Fulan. Mafhum? Kembali kepada kita. Fa'innahu qad taqaddama hukmuha. Dan ini sudah lewat pembahasan hukumnya. Falaha nisfu ma tarak. Maka kalau ada seorang wanita saudarinya yang sebapak atau yang sebapak seibu, maka dia mendapatkan separuh dari apa yang ditinggal. Ini fard. Apa kaidahnya dalam hukum waris? A'ti al-faraid, berikanlah faraid pada yang berhak. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Apa yang tersisa berikan pada laki-laki terdekat. Jadi fardu kasih kamu sekian sepertiga, seperenam, seperdelapan, seperempat dan seterusnya. Baru fama baqiya, apa yang tersisa fali aula rajulin dzakar, berikan pada laki-laki terdekat. Maka yang dibahas dulu sebagai fardu. Separuh matrukati akhiha, separuh dari apa yang ditinggal oleh saudaranya. Min nuqudin wa aqarin wa athathin wa ghairi dhalik. Apakah nuqud, harta benda, uang, emas, perak, wa aqar bangunan, rumah dan sebagainya, wa athas perabot, wa ghairi dhalik dan lain-lainnya. Wa dzalika min ba'd ad-din.
min ba'did dain wal wasiyah, dan tentunya ini semua min ba'di wasiyatin aw dain, setelah wasiat, setelah dain. Jadi pembagian itu barakallahu fiikum, pembagian waris setelah dikurangi hutang. Sebelum dibagi ada hutang enggak? Ada, bayarin dulu. Ada wasiat enggak? Ada, tunaikan dulu wasiatnya, keluarkan sepertiga. Baru sisanya dibagi waris. Maka itu karena sudah ada di ayat-ayat sebelumnya, maka dikatakan di sini dengan kalimat dan tentunya mim ba'di daini wal wasiyah, setelah dikurangi hutang, setelah dikurangi wasiat, kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Wa huwa ay akhuha asyaqiq awil ladhi lil ab, dan dia, sekarang kok dia, tadi bicaranya tentang perempuan, kok dia bukan hiya tapi huwa, karena memang bukan tentang saudarinya tadi, tapi tentang saudaranya yang laki-laki. Wa huwa ay akhuha asyaqiq, sedangkan yang laki-laki akhuha asyaqiq aulil ab, jangan lupa, atau yang sebapak, yarithuha in lam yakun laha walad, dia mewarisinya kalau tidak punya anak, maksudnya yang mati tadi tidak punya anak. Berapa? Setengah, separuh, seperempat? Lam yuqaddir, perhatikan ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa lam yuqaddir lahu, tidak ditentukan berapa-berapanya. Mengapa? Lam yuqaddir lahu irthan li'annahu 'asib, karena laki-laki itu mengambil sisa. Karena laki-laki mengambil sisa. Fama baqiya li aula rajulin dzakar, kalau cuma satu perempuannya kasih setengah, ya sisanya buat yang laki-laki. Kalau ternyata perempuannya dua, bagaimana? Ya berarti sulusani, ya dikasihkan kedua perempuan tadi, sisanya buat yang laki-laki. Berapa sisanya? Sepertiga. Berarti sepertiga juga. Tapi kalau banyak, maka dibagi lidzakari mithlu hadzil unthayain. Baik. Tidak ditentukan berapanya karena dia asib, mengambil sisa. Fayakhud malaha kullah, maka dia mengambil semua sisa hartanya. In lam yakun sahibu fardin wala asibin yusyarikuhu, kalau tidak ada sahib fard yang lain, kalau nggak ada asib yang lain, dia ambil sendirian. Tapi kalau ada asib yang lain, laki-lakinya dua, jadi bagi dua, dan seterusnya. Fa in kanata, kalau ternyata dua saudari tadi atau saudarinya dua, ithnataini, dan termasuk fama fauq atau lebih, maka diberikan 2/3. Falahuma thuluthani mimma tarak, jadi walaupun wanitanya 3, 4, 5, laki-lakinya 1, maka tetap perempuan 2/3. Kalau ada 2, qadarullah wa masya'a fa'al, ya berarti dapat sepertiga, sisanya untuk sepertiga juga. Tetapi kalau ternyata perempuannya ada lebih, ada 4, maka mereka lebih sedikit, tapi tetap sisanya ke laki-laki lagi, paling banyak, iya, karena laki-laki. Kecuali kalau laki-lakinya lebih dari 1, maka dibaginya dengan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa, kalau ternyata di sana laki-lakinya juga lebih dari 1, perempuannya juga lebih dari 1, ajtama'ad dzukur wal ikhwah li ghairi ma'al inath, yakni berkumpul di sana yang laki-laki dari ikhwah li ghairi ma'al
inas, ya, tetap ada catatan di ghairi bukan yang seibu, ya, bukan yang seibu, sebapak atau sebapak seibu. Maka pembagiannya lidzakari mithlu hadzil unthayain fayasqut fardul inas wa yaqsibuhunna ikhwatuhunna yubayyinullahu lakum an tadillu. Maka gugur fardul inas. Hati-hati makna fardu, penentuan berapanya udah nggak ada. Jadi gimana baginya? Perbandingan pakainya laki-laki dengan perempuan 2:1. Maka kalau laki-lakinya 3, perempuannya 3, misalnya laki-laki 3, perempuan 3, maka laki-laki kamu kali 2 dulu 6. Baik, maka dibagi berapa? 9. Setelah dibagi 9, yang perempuan diberikan 1, 1, 1. Yang laki-laki diberikan 2, 2, 2. Begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi cara membaginya, laki-laki dianggap 2, satu orang dianggap 2. Setelah itu, maka diberikan pada laki 2, 2, 2, 2, buat perempuan 1, 1, 1. Itu namanya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dari wanita. Yang gugur adalah penentuan sekian, setengah, separuh, seperempat, 2/3 itu sudah tidak ditentukan lagi. Tapi ditentukan dengan pembagian 1:2. Demikianlah Allah jelaskan pada kalian agar kalian jangan tersesat. Ayyubayyin lakum ahkamahu allati tahtajunaha. Demikianlah Allah terangkan pada kalian hukum-hukumnya yang kalian perlukan. Wa yuwaddihuha wa yashrahuha. Dijelaskan, diterangkan kepada kalian fadlan minhu wa ihsana, sebagai fadilah dari Allah dan sebagai kebaikan dari Allah. Likai tahtadu bi bayani, agar kalian terbimbing dengan penjelasannya. Wa ta'malu bi ahkamih, agar kalian beramal dengan hukum-hukumnya. Li'alla tadillu, agar kalian jangan menyimpang dari jalan yang lurus, anis siratal mustaqim. Bisababi jahlikum, karena sebab kebodohan kalian. Karena tersesat biasanya karena kebodohan. Dan biasanya kebodohan karena tidak dijelaskan. Sekarang karena Allah Arhamur Rahimin, Maha Rahmat, Maha Penyayang, Allah terangkan agar kalian jangan bingung, agar kalian jangan salah. Jangan sampai kalian tersesat bisababi jahlikum wa adami ilmikum, agar jangan sampai kalian tersesat karena bodoh, karena tidak mengerti, karena tidak paham, karena nggak punya ilmu. Maka Allah turunkan penjelasannya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Ay alimun bil ghaibi wasyahadah. Maha mengetahui apa yang gaib maupun apa yang ada di hadapan. Wal umur madiyah wal mustaqbalah. Dan Allah pun Maha mengetahui apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Wa ya'lamu hajatakum ila bayanihi wa ta'limi. Dan juga Allah Maha tahu keperluan hajat-hajat kalian terhadap penjelasan wa ta'lim, pengajaran. Wa yu'allimukum min ilmihi, maka Allah pun mengajarkan pada kalian dengan ilmunya. Alladzi yanfa'ukum, yang bermanfaat buat kalian, ala dawam, yang bermanfaat buat kalian untuk seterusnya, fi jami'il azminah wal amkinah, dalam seluruh zaman dan seluruh tempat. Artinya sepanjang masa dan di seluruh tempat tetap hukumnya berlaku. Demikian akhir dari surat An-Nisa. Falillahil hamd wasyukur walhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذاعة الإسلامية
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk pembahasan kitab Tafsir As-Sa'di dari apa yang telah beliau bahas terkait warisan dan juga beberapa rincian dari pembagian waris, bagaimana sih pembagiannya. Semoga tentunya dari apa yang telah beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat untuk para pendengar dimanapun berada. Waktu di studio kini menunjukkan pukul 18:55 dan untuk waktu Isya wilayah Cirebon kota dan sekitarnya jatuh pada pukul 18:53 dan sudah saatnya untuk kita semua menunaikan ibadah sholat Isya di masjid-masjid terdekat di sekitar kita. Kita akan ikuti bersama beberapa dari sajian Radio Indosiar setelah ba'da sholat Isya. Barakallahu fikum. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya.